Hai Cinggu, balik lagi bareng aku Ahmad Saifuddin di channel Sewang ID. Di video kali ini aku bakal membahas drama yang membuat aku sedikit melupakan nih hype dari drama Hospital Playlist. Nah, drama ini adalah drama Mystic Pop-Up Bar. Nah, drama ini sendiri mengisahkan soal wanita yang bernama Wolju. Ini bisa melihat mimpi seseorang dan bisa memasuki mimpi seseorang tersebut sehingga membuat orang yang dimasuki mimpinya itu sedikit merasa tenang. Nah, singkat cerita dia ini mendapat masalah dari kemampuannya ini dan menjadi bahan fitnah dari tetangga-tetangganya nih, teman-teman yang iri ke dia. Nah, di sini ceritanya dia itu bunuh diri di sebuah pohon keramat yang membuat satu desa itu jadi kena masalah karena tindakan dia ini. Nah, dia ini dihukum oleh dewa, ibaratnya dewa lah di drama itu teman-teman disebutnya. Nah, dia ini dihukum harus menebus kesalahannya dengan cara dia ini harus menyelesaikan 100.000 permasalahan seseorang. Nah, di sini awal kisah dari si Wolju ini dimulai di sini nih. Dia ini udah menyelesaikan 909, pokoknya kurang 10 orang lagi lah itu teman-teman untuk kasusnya ini selesai. Tapi disinilah mulai kesulitannya dia untuk menyelesaikan kasus-kasusnya ini teman-teman. Nah, dia ini diberi kesempatan 500 tahun untuk menyelesaikan kasusnya ini teman-teman. Nah, ini sedikit mengingatkan aku dengan drama yang hype banget di tahun lalu, yaitu Hotel de Luna ya teman-teman. Itu Hotel de Luna kan hype banget. Nah, plot twistnya itu kurang lebih sama ya. Kalau di Hotel de Luna kan itu si Jang Mang-wul itu hidup 1000 tahun buat ngurusin orang-orang yang gentayangan lah ibaratnya teman-teman. Nah, di sini si Wolju ini juga ngurusin orang-orang yang nggak gentayangan, orang-orang yang masih hidup tapi punya masalah-masalah. Dia ini harus selesaikan masalahnya, sama-sama dihukum lah, sama-sama dihukum oleh dewa. Kurang lebih plot twistnya ya sama-sama. Nah, untuk pemerannya sendiri ada Hwang Jung-sung yang berperan sebagai Wolju, ada Yok Sung-jae yang berperan sebagai Kang B, dan Choi Wo-young berperan sebagai Wi Bajang. Wi Bajang. Pokoknya kalau di sini Chef Wi ya. Nah, di situ mereka ini yang bakal membantu si Wolju ini menyelesaikan masalah-masalahnya nanti ini teman-teman. Nah, ada si Kang B dan Chef Wi ini. Nah, untuk ceritanya sendiri sangat ringan dan sangat easy untuk diikutin. Ceritanya nggak berat-berat banget, nggak membuat kita harus berpikir keras banget. Kita dibuat enjoy banget dengan ceritanya, jadi cukup asik untuk diikutin. Dan ya lucunya dapet, sedihnya dapet, dan sedikit misterinya dapet, dan pengemasannya juga dibuat sedikit unik dan kocak secara berbagai sisi. Jadi ini cukup seru untuk diikutin. Aku juga sangat enjoy untuk ngikutinnya. Ada beberapa bagian yang ya kita dibuat wah ini kok apaan sih ini kayak gini. Tapi ya walaupun kita bilang apaan sih kayak gini, tapi itu bagiannya, itulah bagian serunya di drama ini teman-teman, karena sedikit agak aneh ya, dibuat sedikit agak nyeleneh ibaratnya para malaikat pakai smartphone dan nyari identitas seorang bisa pakai ada call centernya sendiri. Aduh, pokoknya ya ibaratnya alam dunia lainnya itu dibuat sedikit unik dan modern yang membuat drama ini nanti seru. Setiap pengemasan karakternya juga terbilang cukup asik, dimana si Wolju yang punya sifat pemarah ini seru banget ya. Kurang mengingatkan aku banget dengan karakter dengan Jang Mawol ya, karakter si Wolju ini. Ada si Wi Bajang alias Chef Gui ini yang punya karakter dia ini sedikit ya ibaratnya nyeleneh, kocak dan lucu lah ibaratnya, tapi dia ini punya perasaan yang dalam gitu ya. Ini seru banget sih. Ada juga si Kang B yang punya sifat penakut dan antisosial. Setiap karakternya ini dibangun dengan sangat baik. Aku juga ngerasain karakternya ini lumayan kuat, walaupun agak nggak kuat-kuat banget untuk karakter Kang B. Untuk si Sung Jae aku agak sedikit ya agak kurang gimana gitu dengan karakternya, dengan aktingnya juga, tapi masih dalam batas wajar. Tapi aku masih enjoy, masih bisa aku maafkan, walaupun ya agak sedikit kurang wah ya. Untuk si Wolju sama si Gua Bajang
Gwi Bajang, Chef B lah aku sebutnya di sini ya. Nah, dia ini untuk acting mereka berdua aku cukup puas. Karakter pendalamannya bagus, hanya untuk si Sung Jae aku agak kurang, si pemerannya Kang B. Nah, ini aku agak sedikit kurang, jadi sedikit ya gimana gitu ya, tapi masih dalam tahap seru-seru aja sih, masih dalam tahap masih bisa aku maafkan. Nah, di drama ini sendiri juga banyak hal-hal kocak yang dibangun dengan sangat bagus dan nyampe banget. Hal sedihnya juga nyampe, nggak tanggung, nggak ibaratnya ada sih yang beberapa part kayaknya kurang gimana gitu ya, kurang feelnya itu kurang nyampe. Mau sedih tapi nggak sedih banget, tapi mau nggak sedih tapi itu masih kerasa sedih, tapi berarti itu rasanya ibaratnya masih di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Tapi aku masih sangat enjoy. Yang aku poin tertinggi di drama ini adalah kocaknya teman-teman. Nah, kocak abis lah pokoknya drama ini. Nah, aku bakal juga bahas favorit scan aku di sini, dimana pas mereka ini ada suatu ketika mereka ini masuk ke dunia mimpinya seseorang yang paling dalam, dunia mimpi seseorang paling dalam. Nah, mereka bertiga ini harus maksudnya di alam bawah sadar seseorang itu kan diceritakan ada sedikit pintu yang dikasih kata sandi teman-teman. Ini kan kocak banget, pokoknya ingatan seorang kok ribet banget, ada kunci, ada kata sandinya, dan setiap mereka salah itu jembatan menuju pintunya itu runtuh teman-teman. Ini scan kocak banget sih, aku menikmati banget scan ini, dan itu bakal jadi scan favorit di episode 1 dan kedua di drama ini. Nah, secara keseluruhan aku bilang drama ini cukup asik, seru, dan sangat enjoy. Isi banget buat diikutin, nggak membuat kita mikir-mikir keras banget. Dan plot twist yang disajikan untuk episode berikutnya pun jelas, dimana kita dikasih penasaran ini siapa sih, karena kita di sini juga membahas reinkarnasi. Jadi kita dikasih penasaran ini siapa sih reinkarnasinya siapa sih. Nah, penasarannya juga tetap ada. Plot twist yang dikasih juga bikin kita penasaran, menebak-nebak, tapi ya masih, walaupun nggak hype banget kita pengen nebaknya, tapi masih cukup sangat seru untuk ditonton. Nah, untuk skor dari aku sendiri, kita langsung masuk ke skor aja. Skor dari aku sendiri aku kasih 8/10 karena masih sangat nyaman ditonton, walaupun masih banyak kurang karena aku merasa di drama ini masih kayak ada nanggung-nanggungnya gimana gitu ya. Kayak ya ada scan dimana sedih, tapi kayak kurang masuk aja sedihnya gitu, nggak nyampe ya. Ibaratnya ada scan dimana di episode kedua itu kalau nggak salah mereka ini harus menolong seorang yang dianggap kiranya pembunuh lah, ibaratnya pembunuh lewat kata-kata gitu ibaratnya ya. Tapi kayak sedihnya itu kurang diangkat, kurang gimana ya. Tapi ya karena ini mungkin aku efek karena drama ini nih dibumbui dengan komedi yang kuat banget, jadi sedihnya itu kayak kurang ngangkat aja gitu sih. Itu aja sih yang bisa aku bahas. Kalau untuk rekomendasi atau enggak, aku sangat merekomendasikan drama ini sih buat kalian yang punya waktu senggang. Drama ini memang cukup enjoy untuk diikutin dan nggak terlalu membuat kalian ya terngiang-ngiang banget, buat kalian nggak bisa move on. Ini drama masih cukup sangat santai dan enak dan enjoy untuk diikutin. Segitu aja sih yang bisa aku bahas. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.